Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 7A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berdoa sudah. Kita absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk? Oke, sip. Nah, pada pertemuan di pagi hari ini, kita akan membahas bab tentang peran aktif melestarikan kebudayaan daerah dalam masyarakat global. Nah, pada satu bab ini, ada 3 subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, satu makna tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Untuk yang kedua, peran tradisi, kearifan lokal, dan budaya masyarakat global. Yang ketiga, komitmen menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya Indonesia dalam masyarakat global. Yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini yaitu yang pertama, makna, tradisi, dan kearifan lokal dan budaya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu satu, murid mampu menjelaskan makna tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan yang kedua yaitu murid mampu menganalisis upaya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah dalam kehidupan masyarakat global. Kita masuk ke materi yang pertama. Apakah kamu pernah mendengar istilah tradisi atau kearifan lokal dan budaya? Istilah tersebut kemungkinan besar sudah pernah kamu dengar sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari secara terperinci makna tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Sebelum kita masuk ke materinya, menurut kalian, apakah tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah memiliki makna yang sama atau memiliki perbedaan? Silakan kamu tulis di buku kamu. Tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah memiliki makna yang sama. Oh, maksudnya apakah tradisi, kearifan lokal, sama budaya daerah ini punya makna yang sama atau beda? Menurut kamu apa? Misal, tradisi itu apa? Kearifan lokal itu apa? Terus budaya itu apa? Apakah makna ketiga ini sama atau berbeda? Silakan sebelum kita masuk ke pengertiannya. Langsung ke materi. Sebelumnya menurut kalian sama nggak? Sama? Bolehlah pendapat masing-masing. Kita masuk ke pengertiannya. Nah, ini yang tadi menjawab sama, sepertinya ketiganya itu berbeda. Yang tradisi adalah kebiasaan, nilai norma, atau adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Yang kedua, kearifan lokal adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang lahir dari pengalaman masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Dan yang budaya adalah keseluruhan cara hidup manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, saya berikan waktu, silakan untuk mencatat apa itu tradisi, kearifan lokal, sama budaya. Sudah? Oke. Nah, di sini adalah perbedaannya dari tradisi, kearifan lokal, sama budaya. Kalau ruang lingkup tradisi itu lebih sempit, kearifan lokal lebih luas, mencakup aturan hidup dan cara berpikir, sedangkan budaya itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk fungsi tradisi itu menjaga kebiasaan agar tidak hilang, kearifan lokal menjadi pedoman agar hidup rukun selaras dengan alam, dan budaya itu membentuk jati diri masyarakat. Nah, dari beberapa tabel ini mengerti toh apa itu tradisi, kearifan lokal, sama budayanya. Kan dari tabel ini jelas terlihat mana yang tradisi, ruang lingkupnya bagaimana, kearifan lokal, ruang lingkupnya bagaimana, budaya, ruang lingkupnya bagaimana. Nah, di antara tabel tradisi, kearifan lokal, dan budaya ini, adakah yang mau ditanyakan? Kalau yang ada mau ditanyakan, boleh angkat tangan. Oke, dengan Mbak siapa?
Oke, Mbak Vika Aprilia, apa yang mau ditanyakan? Apakah tradisi dan kearifan lokal termasuk dalam budaya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Betul, budaya itu di dalamnya bisa terdapat tradisi, juga terdapat kearifan lokal. Kenapa? Karena budaya itu paling luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau tradisi kan hanya berbatas di kebiasaan, sedangkan kearifan lokal mencakup aturan hidup dan cara berpikir. Sedangkan budaya itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Bisa dikatakan benar kalau tradisi dan kearifan lokal itu ada di dalam budaya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke permainan. Di sini ada 4 gambar. Menurut kalian yang termasuk ke dalam tradisi itu yang mana? Apakah dodol dawet, sedekah laut, ngaben, atau wayang kulit? Yang mana? Dodol dawet dan upacara ngaben. Kenapa kok dodol dawet sama upacara ngaben yang termasuk tradisi? Nah, karena upacara dodol dawet dan upacara ngaben termasuk kebiasaan, tapi kebiasaannya itu cuma di luang lingkup kebiasaan, tidak sampai ke tabel sebelumnya, tidak sampai ke aturan hidup atau cara berpikir, tidak juga sampai ke membentuk jati diri masyarakat dan mengatur kehidupan bersama. Berarti yang tadi ini 2, yang sedekah laut terus masuknya kemana? Ke kearifan lokal atau ke tradisi? Oke, kearifan lokal. Terus yang wayang kulit masuknya ke budaya. Mantap sekali. Kita lanjut ke next step. Peran tradisi, kearifan lokal dan budaya masyarakat global. Perannya yaitu sebagai identitas atau jati diri bangsa, terus nilai universal dan diplomasi budaya, filter global dan sumber inovasi. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ayo bermain lagi. True or false? Baca dengan teliti pertanyaan, jawab benar atau salah. Setelah muncul akan umpan balik jawaban benar atau salah. Sudah siap? Jika suatu daerah mulai meninggalkan tradisi, maka identitas dan jati diri masyarakat di daerah tersebut dapat perlahan hilang. Apakah benar atau salah? Benar, saya coba klik benar ya. Oke, benar. Lanjut, yang nomor 2. Budaya berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh interaksi masyarakat dengan lingkungan dan zaman. Apakah benar atau salah? Yang benar, boleh angkat tangan. Yang salah sekarang boleh angkat tangan. Oke, kok kayaknya yang angkat tangan banyak yang benar. Tak coba klik yang benar. Ternyata benar. Lanjut. Kearifan lokal seringkali mengandung nilai ekologis, misalnya aturan adat yang menjaga keseimbangan alam. Apakah ini benar atau salah? Oke, sip. Kok pintar-pintar. Lagu daerah termasuk kearifan lokal karena berisi aturan hidup masyarakat. Benar atau salah? Salah ya. Kok salah? Lagu daerah termasuk ke apa tadi? Kearifan lokal karena mengandung nilai-nilai perbuatan. Terus yang kelima, sistem subak di Bali merupakan contoh tradisi karena hanya dilakukan pada upacara adat. Benar atau salah? Yang benar angkat tangan boleh. Yang salah boleh angkat tangan. Loh. Kira-kira yang benar atau salah? Tak coba klik benar ya, karena kalian banyak yang bilang benar. Oh, salah. Yang salah yang benar. Nah, ini adalah apa? Isi dari yang tadi. Jika suatu daerah mulai meninggalkan tradisi, maka identitas dan jati diri masyarakat di daerah tersebut dapat telah hilang. Itu benar. Yang nomor 2, budaya berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh interaksi masyarakat dengan lingkungan dan zaman. Benar.
Yang nomor 3, kearifan lokal seringkali mengandung nilai ekologis, misalnya aturan adat yang menjaga keseimbangan alam. Ini benar. Lagu daerah termasuk kearifan lokal karena berisi aturan hidup masyarakat. Ini yang benar, yang salah. Karena apa? Ada 3 tadi, tradisi, terus kearifan lokal, dan budaya. Yang apa? Aturan hidup itu ada di tabel yang mana? Tradisi, kearifan lokal, atau budaya tadi? Kearifan lokal. Tapi karena lagu daerah apa? Karena lagu daerah berisi aturan hidup masyarakat, sedangkan aturan hidup masyarakat itu misalnya apa tadi contohnya? Yang yang berkaitan dengan alam. Apa jenengane? Sing berhubungan ini. Tak ambil contekan sebentar. Yang saling berhubungan, yang saling apa? Hidup rukun dan selaras dengan alam. Berarti apa? Kalau di sini gotong royong kan berhubungan dengan alam. Toh kita manusia berhubungan dengan alam, misal pas membangun jembatan, bagaimana cara membuat yang baik supaya tidak mengganggu alam, bagaimana supaya membangun jembatan supaya bisa digunakan tapi tidak mengganggu alam. Misal kalau di bawah ada aliran sungai yang bagus, jangan ditutup supaya tidak mengganggu kelestarian alam. Misalkan tadi juga budaya Subak di Bali merupakan contoh tradisi. Yang benar kan sistem Subak itu masuknya ke kearifan lokal kan, bukan masuk ke tradisi tok. Karena berhubungan dengan alam. Yang tradisi itu cuma contoh perilaku yang terus diulang-ulang supaya tidak hilang. Misalkan tadi apa? Yang 2 itu tradisi Nah, upacara dodol dawet sama upacara ngaben. Ini kan cuma upacara supaya terus ada. Sedangkan yang tadi sedekah laut itu termasuk ke kearifan lokal karena berhubungan dengan alam. Yang wayang kulit termasuk ke mana tadi? Betul, kita lanjut ya. Kok mundurnya Ahmad? Di era globalisasi, budaya asing sangat mudah masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu berkomitmen menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya bangsa agar jati diri Indonesia tetap terjaga. Kita pelajari bagaimana cara mewujudkannya. Masih ada kumisnya. Bentar ya, tak hapus. Nah, cara melestarikan tradisi, budaya, serta kearifan lokal yaitu menghargai dan mengamalkan nilai tradisi. Terus, melestarikan kearifan lokal dan lingkungan. Lanjut, mengembangkan budaya Indonesia di era global. Yang 4, selektif terhadap pengaruh asing. Maksudnya selektif terhadap pengaruh asing itu ada yang tahu enggak? Nah, maksudnya selektif itu kita harus bisa memilah-milah pengaruh asing. Pengaruh asing yang baik bisa kita ambil, sedangkan pengaruh asing yang buruk jangan kita ambil juga. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita berlatih lagi. Fungsi utama kearifan lokal jika dibanding dengan tradisi adalah, ingat nggak tadi kearifan lokal itu apa? Yang berhubungan dengan alam toh? Sedangkan tradisi itu yang pengulangan yang dilanjutkan oleh generasi sebelumnya. Fungsi utama kearifan lokal dibanding dengan tradisi. Kalau yang mana? Yang atas? Ini, atau yang ini? Paling atas. Tak coba klik. Oke, benar, mantap.
Lanjut. Perbedaan ruang lingkup tradisi, kearifan lokal dan budaya adalah yang tadi di tabel. Masih ingat nggak? Paling atas. Saya klik. Oke, mantap. Lanjut. Tradisi seperti gotong royong dan selamatan. Nah, ya selamatan. Masih bisa dilakukan masyarakat hingga kini. Karena apa? Apakah yang atas, ini, atau yang ini? Yang nomor 1, 2, 3, atau 4? 3, atau 2, atau 1, atau 4? 3. Saya coba klik 3 ya, jawaban kalian. Wis, mantap. Sikap yang paling tepat bagi generasi muda agar tetap melestarikan budaya daerah di tengah globalisasi. Sikap yang bisa kalian lakukan. Kira-kira yang mana? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Menyaring budaya asing, meniru budaya. 1. Saya klik ya. Oke, mantap. Lanjut. Tantangan terbesar dalam melestarikan budaya di daerah globalisasi adalah hilangnya minat generasi itu terhadap budaya, semua budaya asing selalu berdampak buruk, tidak ada media untuk mengenalkan budaya, maksudnya budaya yang dapat masuk daerah. Yang nomor 1, 2, 3, atau 4? Yang mana? Yang nomor 1 boleh angkat tangan. Yang nomor 2 boleh angkat tangan. Yang nomor 3 boleh angkat tangan. Yang nomor 4 boleh angkat tangan. Oke, kayak ini sini 4 semua. Kita coba klik ya. Push. Mantap, 5 benar semua. Kita lanjut lagi. Ada rangkuman, bisa kalian baca, boleh juga kalian tulis. Saya tunggu, saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Oke, sudah selesai ditulis? Oke, lanjut. Sudah selesai. Oke, karena sudah semua, kita akan mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini. Kita akan mengulas bentar yang tadi. Apa itu tradisi, apa itu kearifan lokal, dan apa itu budaya. Yang pertama, tradisi. Apa itu tradisi? Kebiasaan turun-temurun. Terus, kearifan lokal. Nilai norma dan kebiasaan yang lahir dari pengalaman masyarakat dan menjadi pedoman hidup. Oke, terus kalau budaya. Oke. Oke. Berarti singkatannya yang 1, tradisi itu kebiasaan turun-temurun. Yang kearifan lokal itu adalah nilai norma atau kebiasaan yang lahir dari pengalaman masyarakat, terus menjadi pedoman hidup. Dan yang budaya itu mencakup keseluruhannya tradisi dan kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oke. Terus kita ke ruang lingkupnya lagi tadi. Kalau yang tradisi itu cuma sampai kebiasaan, kearifan lokal itu lebih luas sampai cara hidup dan cara berpikir. Yang budaya itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, berarti paham semua ya? Oke, nah terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kekhilafan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.